kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Kekuatan-Mu yang disalurkan hari ini, anugerah-Mu yang disalurkan hari ini, perkenanan-Mu yang Kau berikan hari ini. Biar hari ini kami melihat setiap perjanjian yang Tuhan berikan buat hidup kami, semua berlaku sempurna dalam nama Yesus. Semua berlaku sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Malam ini Engkau bicara dengan kuat dalam hidup kami. Ubah kami. Dan perjanjian demi perjanjian yang dari Tuhan terjadi dan berlaku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amin. Sekali lagi untuk mengingatkan, tanggal 18 nanti jam 5 sore kita ada ibadah Jumat Agung. Tetapi kita akan gunakan hari itu sekali lagi untuk berdiri buat bangsa. Kalau Tuhan izinkan saudara, saya akan tunjukkan, karena ini makin hari makin banyak pernyataan. Saya akan tunjukkan tanggal itu satu peta buat Jakarta dan sekitarnya aja. Apa yang Tuhan nyatakan, lalu kemudian kita akan bagi perbagian supaya semua diproteksi Tuhan. Ini peta sebetulnya peta ancaman yang akan terjadi. Dan saya berdoa kita akan jadi umat yang berdiri buat bangsa, buat kota ini, buat kota kita masing-masing. Amin, saudara. Itu akan kita buat doa jam 5 sore di Balai Sudirman. Pak Yusak juga akan bersama-sama dengan kita. Kemarin saya sudah telepon beliau berkata akan hadir sama-sama dengan kita. Kita akan satukan kekuatan dan kita akan bangun sesuatu yang ajaib. Kita bersyukur pemilu sudah selesai hari ini, dan kurang lebih kita secara sepintas tahu, hadapkanlah ke Tuhan saudara. Karena setelah ini siapa yang akan menjadi pemimpin berikutnya buat bangsa ini, haruslah orang yang Tuhan tetapkan dan bukan kehendak manusia semata-mata. Kita percaya Tuhan yang akan pilih yang terbaik buat kita. Tapi itu lagi-lagi saya berkata tergantung apakah cawan doa kita untuk bangsa ini memadai atau tidak. Karena itu saya mengharapkan semua bisa ambil bagian. Tanggal 18 itu Jumat Agung. Lupakan sebentar liburan, kapan-kapanlah liburannya. Ada prioritas yang paling ajaib, yaitu buat bangsa ini. Siapa yang tetap mau kawal bangsa ini dalam doa saudara? Oke, tanggal 18 di Balai Sudirman, bukan di sini, jam 5 sore. Bulan depan SARK akan dimulai tanggal 5. Kemarin kami berdoa sebetulnya, dan Tuhan berkata begini, peristiwa bulan depan tanggal 5, 6, 7 dalam doa-doa kita itu akan sangat menentukan sesuatu yang ke depan ini. Saudara, makin hari saya berkata ancaman sebetulnya kelihatan, makin hari makin real. Karena itu doa kita juga harus makin real. Kalau tidak ada perubahan dan Tuhan kehendaki, tanggal 5 kita ada tamu yang akan kepingin datang untuk memberkati saudara. Dia berkata, saya kepingin ke Indonesia, saya kangen dengan kamu, saya ingin memberkati orang Indonesia. Dan kemudian dia berkata, apakah boleh saya mampir satu kali pada waktu acara SARK bulan Mei?
Saya terus terang berkata begini, saya tidak nakut-nakuti, tapi kondisi seperti ini, ada ancaman seperti ini. Jawabannya begini, aku itu sedang mencari tanda petik, bukan mencari hidup kok aku ini. Aku itu mau selesaikan apa yang Tuhan perintahkan buat aku. Dan aku mengerti tujuan akhir adalah aku tinggalkan dunia ini dengan aku menyelesaikan dan memberkati sebanyak mungkin orang seperti yang Tuhan mau. Dia bilang, aku di banyak negara bahkan ditarget mau dibunuh, tapi Tuhan berkata tetap pergi. Dia berkata, terima kasih buat infomu, tapi aku berdoa dan aku tahu Tuhan berkata go. Dan orang itu adalah Morris Cerullo. Tanggal 5 Mei, kalau Tuhan kehendaki, akan jadi tamu kita. Entah saya beri waktu khotbah atau tidak, nanti terserah bagaimana. Kalau tidak, ya minimal doa persembahan lah saudara. Oke, sekarang saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting buat saudara, berkaitan dengan proteksi Tuhan atas kehidupan kita. Kelihatannya ini mengada-ada, tapi saya berkata tidak. Kemarin Anda sudah belajar tentang perjanjian darah. Nanti ada hal lagi yang harus dipelajari, menurut saya adalah perjanjian kesulungan. Ini hebat sekali, karena kalau Anda terima perjanjian kesulungan, itu proteksi Tuhannya luar biasa. Nah, hari ini saya mau sampaikan satu perjanjian lagi, dan ini juga penting buat Anda sekalian. Dan setelah itu nanti saya ingin mendoakan. By the way, terima kasih untuk semua bantuan Anda berupa sarung. Saya belum diberi informasi jumlahnya berapa, tapi sangat banyak. Dan terima kasih, kita akan segera bagi ke seluruh Indonesia. Dengan demikian Anda berkata ke Tuhan, Tuhan, cawan kebaikanku, aku mau penuhi dengan luar biasa. Amen. Bagi Anda yang masih mau ambil bagian, Anda berkata, Pak, saya nggak tahu beli sarung di mana. Saya kalau beli berlian tahu tempatnya, beli sarung saya tidak tahu tempatnya. Well, in case seperti itu, selesai ibadah Anda hubungi Bu Ripkah lah, supaya Anda berkata mau beri berupa uang atau apa, Anda bisa nanti diberitahu kemana. Oke? Nah, saudara sekalian, apa yang saya sampaikan ini sebenarnya adalah proteksi Tuhan yang luar biasa. Ada janji Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Abraham, dan dalam janji itu ada sebuah proteksi. Tetapi janji itu tidak berdiri sendiri. Janji itu diberikan Tuhan setelah satu peristiwa yang mendahuluinya. Nah, sore hari ini kita akan lihat janji itu janji yang seperti apa, dan kemudian apa peristiwa yang mendahuluinya, sehingga sampai Tuhan satu hari berkata seperti itu kepada Abraham. Dan firman berkata, di dalam Kristus kita adalah keturunan Abraham dan berhak mendapatkan janji itu. Jadi apa yang Tuhan pernah janjikan dan berikan kepada Abraham, karena kita adalah milik Kristus, maka kita keturunan Abraham dan kita berhak mendapatkan janji itu. Yang percaya katakan haleluya. Oke, sekarang buka Alkitab Anda dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal 15, lihat pada ayat yang pertama. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram. Sebetulnya terjemahannya berkata begini, setelah segala sesuatunya itu, setelah semuanya itu terjadi, dia berkata, datanglah firman Tuhan kepada Abram. Jadi pasal 15 ini tidak berdiri sendiri. Ini dijelaskan terjadi berkaitan dengan peristiwa sebelumnya. Ya, karena Alkitab mengatakan after this thing, setelah hal-hal itu, baru kemudian di pasal 15 ayat yang pertama ada pernyataan Tuhan yang berkata begini. Kemudian setelah semuanya itu, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan.
Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Tuhan berkata, aku ini perisaimu. Dengan kata lain, aku ini yang melindungi engkau. Perisai itu gunanya buat apa? Perlindungan kan? Dan Tuhan berkata, jangan takut Abram, aku ini perisaimu. Artinya kalau ada serangan apapun, aku perisaimu. Siapa yang ingin menerima Tuhan sebagai perisai Anda? Jelas semua kita mau. Dan Tuhan berkata kepada Abram, jangan takut, aku ini perisaimu. Kita melihat ancaman demi ancaman banyak. Saya ngomong ke saudara walaupun saya tidak bisa buka semua. Saya ini dengar dari penglihatan, dari mimpi, dari pernyataan Tuhan, dari nubuatan. Saya dengar lagi ada hamba Tuhan dari luar negeri bernubuat yang persis sama. Dan kemudian saya juga dengar dari manusia. Itu masalahnya. Jadi apa yang di roh, yang di manusia ngumpul begini, saya bilang, wah, kalau saya tidak nyatakan ini kepada pasukan Tuhan, ini sebuah kesalahan. Tetapi dengarkan baik-baik, lebih daripada semua hal yang sepertinya menakutkan, Tuhan berkata malam hari ini, jangan takut, aku ini perisaimu. Luar biasa itu. Maka semua serangan dalam bentuk apapun, kalau Alkitab berkata, aku ini, Tuhan berkata, perisaimu, dahsyat saudara. Tidak ada yang bisa menembusi, tidak ada yang bisa menghancurkan kita, tidak ada yang bisa menjamah kita, dan tidak ada yang bisa melukai kita. Dan oleh karena itu malam hari ini saya mau lakukan apa yang Tuhan mau. Saya berdoa Anda bisa kerjasama dengan baik supaya cepat, lebih menolong saya. Mendoakan satu-satu orang segini, percayalah, Anda tidak ingin mengulang lagi, kecuali Tuhan yang memerintahkan. Oke, saya mau baca lagi. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Lalu kemudian dikatakan, upahmu akan sangat besar. Nah, saya baca sebuah terjemahan menarik sekali dari Amplified Bible. Alkitab mengatakan begini, after this thing, setelah semuanya, segala sesuatunya itu, the word of God of the Lord came to Abram in a vision. Firman Tuhan datang kepada Abram dalam sebuah penglihatan, saying, fear not Abram, I am your shield. Dia berkata yang pertama, aku adalah perisaimu. Tapi kalimat kedua yang Tuhan nyatakan, dengar baik-baik, ini dahsyat sekali. Your abundant compensation and your reward shall be exceedingly great. Dia berkata bahwa kompensasimu yang begitu limpah dan hadiah buat engkau akan begitu besar. Dua kata ini, ada kata kompensasi dan ada kata upah. Saudara, kompensasi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa Pak kompensasi itu? Hah? Penggantian. Kompensasi itu penggantian. Ngerti saudara? Tanahmu dipakai oleh negara 2 senti mundur ya. Anda tanya kompensasinya apa? Jadi kompensasi itu penggantian atas apa yang Anda harusnya milikmu kemudian rada hilang, ternyata dikompensasi. Ganti rugi, ya. Nah, itu Tuhan berkata ada ganti rugi. Sebetulnya kalau lebih tepat mungkin ganti untung. Anda diganti dan kemudian Anda untung sebetulnya. Itu abundant. Kompensasinya itu abundant. Pertama dia berkata, aku ini perisaimu, aku yang memproteksi engkau. Tapi ganti rugi, kompensasinya limpah, gede sekali. Dan dikatakan upahmu akan luar biasa. Saudara, setiap kali kita berkorban buat Tuhan, setiap kali kita menyerahkan apa yang kemudian harusnya hak kita dan kita serahkan ke Tuhan, setiap kali Tuhan meminta sesuatu dari kita,
Kadang-kadang dia diam dan tidak menjanjikan apapun. Tapi hari ini Tuhan mau berkata, kompensasimu itu luar biasa. Setiap kali Tuhan meminta sesuatu, setiap kali Tuhan berkata, nak serahkan yang ini, bukan hanya soal harta, mungkin nama baik, harga dirimu, dan sebagainya. Dan setiap kali kita berkata, ya Tuhan, aku akan berikan kepadamu. Dan satu hari dan hari ini dia berkata, kompensasimu nak akan sangat limpah. Dan kalau sedemikian limpah, tidak ada lagi penyesalan. Malah kita bisa begitu bersyukur. Satu sisi kita diperkenan Tuhan karena kita memberikan yang dia minta dan kita lakukan itu. Tapi kemudian sisi yang lain, kompensasinya buat kita gedenya luar biasa. Dan yang kedua ditambahi lagi, dan upahmu akan begitu besar. Tuhan melindungi Anda dan saya. Tuhan memberikan kompensasi kepada kita, dan Tuhan memberikan upah yang besar kepada kita. Siapa yang berkata amin? Ini ajaib loh. Tapi kemudian pertanyaannya, setelah semuanya itu, baru kemudian ayat itu muncul. Nah, apa peristiwa yang mendahuluinya sebetulnya? Nah, sekarang mari kita lihat cerita sebelumnya dalam Kejadian pasal yang ke-14. Lihat pada ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Asner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Lalu ayatnya mengatakan, setelah semuanya ini, langsung pasal 15 ayat yang pertama. Saudara, apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang Tuhan katakan di pasal 15 ayat yang pertama yang memberikan kita 3 hal. Yang pertama, dia adalah perisai kita. Yang kedua, dia berkata bahwa kompensasimu akan begitu limpah. Yang ketiga, dia berkata bahwa upahmu akan begitu luar biasa. Terjadi oleh sebuah perjanjian, covenant yang terjadi sebelum pasal 15 ayat yang pertama. Hari itu Abram pulang dari medan perang. Dia mengalahkan Kedorlaomer, 5 raja dia kalahkan. Dan pada waktu pulang, Alkitab berkata Raja Sodom menyongsong dia di lembah Syawe, yaitu lembah raja. Tetapi sebelum Raja Sodom ini bicara apapun, Alkitab mengatakan, maka ada imam Tuhan yang luar biasa, ada imam Melkisedek, yang kemudian juga menyongsong Abraham dengan memberikan kepadanya roti dan anggur. Ingat kemarin kita sudah terima perjamuan, ada roti dan anggur simbol tubuh dan darah Kristus. Maka pada waktu diberikan itu, Melkisedek, Raja Salem, Raja Shalom itu
mengucapkan blessing-nya kepada Abraham dengan berkata, diberkatilah Abraham oleh El Elyon, yaitu Allah yang maha tinggi. Dari blessing itu Abraham terima roti dan terima anggur. Apa yang kemudian terjadi? Abraham merespon itu dengan sebuah tindakan yang luar biasa. Apa yang dikerjakannya, saudara? Dia memberikan 1/10 dari semuanya. Kalau Anda pikir ya, sebetulnya secara hitungan manusia nombok loh, saudara. Karena dia perang dengan biaya sendiri, hasil jarahannya dia nggak mau terima loh. Mengapa dia tidak mau terima? Dia sadar Raja Sodom ini jahatnya luar biasa. Raja Sodom ini cinta akan uang luar biasa. Kalau Anda baca dalam kitab Yehezkiel, salah satu dosa Sodom adalah dia berfoya-foya, menikmati kemewahan, dan tidak peduli dengan mereka yang susah, yang miskin dan menderita. Abraham melihat harta itu dengan jijik. Dia berkata, jangan sampai ya engkau bisa berkata atau orang berkata, Abraham kaya karena pemberian Raja Sodom. Dia bilang, aku tidak mau ambil apapun. Hanya orang-orang yang membantu aku biarkan dia ambil bagiannya, tapi aku tidak akan ambil bagian. Tetapi yang paling ajaib adalah, saudara, sebuah perjanjian, sebuah covenant disodorkan oleh Melkisedek, imam dari Allah yang maha tinggi, imam dari El Elyon. Dan ingat kemarin Anda dijelaskan, perjanjian selalu melibatkan dua belah pihak. Kalau yang satu mengulurkan, yang lain tidak mau terima, tidak akan terjadi. Tapi yang luar biasa, Abraham ini cerdas sekali. Hari itu tidak ada ayat soal memberi perpuluhan, tidak ada Maliaki 3:10. Bahkan hukum Taurat juga belum Tuhan berikan kepada manusia. Tidak ada apa-apa. Yang ada cuma dorongan roh Tuhan dalam hidupnya, meresponi akan sebuah covenant yang ditawarkan kepadanya. Melkisedek, gambaran dari Yesus sendiri. Dia memberikan roti dan anggur. Dan sebagai reaksinya, dia berikan 1/10 dari semuanya. Saudara, ini yang Tuhan katakan. Setiap kali Anda membawa korbanmu, terutama ketika saudara mengembalikan perpuluhan saudara, itu bukan kewajiban. Banyak orang berkata, wah nggak enak jadi orang Kristen itu dipajekin 10% katanya. Ngawur. Itu sudah ada bahkan sebelum hukum Taurat ada. Apa itu? Itu respon, reaksi kita, tanda kita mengiyakan bahwa apa yang Tuhan sodorkan kepadaku, sebuah covenant, perjanjian. Aku berkata, ya aku percaya Tuhan. Semalam kita sudah terima tubuh dan darahnya. Abraham merespon dengan berkata, aku berikan 1/10 dari semuanya. Perpuluhan, mengembalikan 1/10 dari semuanya adalah sebuah reaksi cerdas untuk meresponi, mengiyakan akan apa yang Tuhan tawarkan. Ingat, darahnya itu menandatangani agreement yang terjadi antara Tuhan dengan kita. Dan begitu Abraham melakukan itu, maka dua belah pihak sah. Dari pihak Tuhan tanda tangannya adalah darahnya. Dari pihak kita, dia tidak cari darah lagi, tapi dari apa yang kita bawa ke dia sebagai tanda aku sepakat dan aku setuju. Itulah sebabnya begitu itu semua selesai, Tuhan mendatangi Abraham dengan berkata, jangan takut Abraham. Dan hari ini saya ingin covenant janji Tuhan di pasal 15 ini berlaku dalam kehidupan Anda semua.
supaya Anda mendengar jaminan yang berkata, jangan takut. Dan yang kedua, dia berkata, kompensasimu akan sangat besar, sangat banyak, dan upahmu akan luar biasa. Amen, saudara. Bisa nangkep tidak di roh, saudara? Karena banyak orang ketika ada kesempatan memberikan korban ke Tuhan, kita berkata ini sebuah beban. Minggu ini adalah sebuah minggu profetis buat semua kita. Kemarin Tuhan bicara perjanjian darah. Kemarin Tuhan bahkan berkata ada agreement Tuhan. Dan tanda agreementnya dari pihak Tuhan, darahnya dicurahkan buat Anda dan saya 2000 tahun yang lalu. Sejak itu Anda tidak perlu lagi menumpahkan darah buat keselamatan Anda dan saya. Tapi apakah saudara setuju tidak dengan sebuah perjanjian Tuhan hari ini? Dan kalau Anda setuju, tidak ada pilihan lain. Seperti Abraham, kau berkata, yes Lord, Anda lakukan. Saudara, beberapa di antara saudara sudah beberapa saat ini Anda tidak sangat tepat dan setia dalam mengembalikan haknya Tuhan. Beberapa saudara berpikir, nanti-nantilah. Beberapa bahkan bukan karena Anda kekurangan, tapi justru karena tiba-tiba blessing-nya besar dan hatimu tidak rela mengembalikan ke Tuhan. Kalau itu yang terjadi, saudara, Anda tidak setuju loh dengan covenant yang Tuhan janjikan. Nanti kalau Anda pelajari, ada lagi perjanjian kesulungan. Itu dahsyatnya luar biasa. Karena perjanjian kesulungan itu juga meluputkan kita sangat banyak. Saya beri contoh satu. Mengapa ketika Kain membunuh Habel, Kain tidak mati dibunuh? Padahal kalau Anda baca di Alkitab, di Taurat, mata ganti mata, ya toh? Nyawa ganti nyawa, eye for an eye, mata ganti mata. Kain membunuh adiknya, tapi Tuhan malah beri tanda pada Kain, jangan bunuh Kain. Why? Kesulungan, saudara. Saya bisa baca, ajarkan itu sangat banyak buat Anda, tapi semua adalah sebuah covenant. Pertanyaannya adalah ketika sebuah covenant itu diberikan, apakah saudara mau berkata, yes, aku agree dengan itu? Orang, anak Tuhan, siapapun dia, yang bisa menyambar apa yang Tuhan maksudkan, dia akan bisa menangkap dengan jelas bahwa semua yang Tuhan sediakan buat kita, semua perjanjian itu selalu harus dua arah. Dari pihak Tuhan dia menawarkan, dari pihak kita harus meresponi. Kalau kita anggap sebagai sebuah kewajiban, apalagi beban, ini yang masalah. Karena Tuhan berkata, nah aku tidak sedang membebani hidupmu. Dan bukankah ketika dia melakukan itu, dengan dia menolak harta Sodom, dia mengiyakan, menyambar perjanjian dengan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan berkata, jangan takut, aku perisaimu. Kompensasimu itu atas apa yang engkau berani tolak dari Sodom akan begitu limpah, dan hadiahmu, rewardmu nak, akan begitu besar, karena engkau tolong Lot dan engkau menyambar sebuah covenant perjanjian dengan Tuhan. Malam hari ini saudara sekalian, perjanjian ini tidak hanya berlaku di perjanjian lama. Kalau Anda baca sampai dengan surat Ibrani, sebenarnya perjanjian yang kita iakan, kita seal, kita meteraikan dengan mengembalikan milik Tuhan. Itu yang ajaib. Itu yang ajaib. Saya pernah cerita, dan sejak saat itu saya belajar untuk sangat serius dengan apa yang namanya miliknya Tuhan. Saya masih ingat beberapa bulan sebelum kami menikah, nggak punya banyak, nggak punya apa-apa.
Dan pada waktu itu saya sudah mulai khotbah di kampung-kampung dan di kota-kota kecil. Saya mau jujur berkata, di awal saya pikir Tuhan sangat kaya, tidak membutuhkan apapun dari saya. Saya pikir kalau saya memberikan persembahan itu saya memberkati Tuhan, saudara. GR banget kan? Bayangin, kita persembahan kita anggap memberkati Tuhan. Tapi kemudian analogi saya berkata, Tuhan kan kaya raya, nggak butuh duit dari kita. Pada waktu itu apa yang terjadi? Kami sebetulnya sedang ingin menata rumah yang Tuhan beri. Dan saya dalam persiapan nikah itu kami nggak punya apa-apa. Dan hidup ya sudahlah, pokoknya mencoba apa adanya. Tapi yang salah adalah setiap kali punya kebutuhan, perpuluhan yang harusnya milik Tuhan saya ambil, saya pakai. Dan saya minta izin Tuhan loh, tapi saya jawab sendiri. Tuhan, saya pinjam ya. Ya tidak apa-apa nah, aku kaya raya, nggak ngefek ke hidupku. Lu kagak ngasih apa-apa, tetap gua kaya raya. Bayangin, saya jawab sendiri, saudara. Rupanya banyak yang begitu kan perilakunya, saudara. Sore ini saya harap Anda bertobat. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya berlaku seperti itu berbulan-bulan lamanya. Dan satu hari kami malah berkata gini, Tuhan, aku butuh sofa nih, untuk bukan sofa untuk di ruang tamu kalau ada tamu. Itu pun tidak beli yang mahal-mahal. Saya beli dari satu kampung yang memang buat sofa begitu yang murah. Dan saya hitung ini butuh uang sekian. Saya bilang, Tuhan, aku pasti butuh uang sekian lagi. Jadi maaf ya Tuhan ya, perpuluhannya diputihkan ya. Saya jawab sendiri, enggak apa-apa nah, sudah putih sejak 2000 tahun yang lalu. Aku sudah mengampuni, tenang saja. Satu hari saya khotbah di Jawa Timur, saudara. Khotbah di kota-kota di Jawa Timur. Saya lupa itu di situ Bondo atau Bondowoso, itu mirip-mirip tuh namanya, sudah. Yang bondo-bondo begitu pokoknya. Bondo itu artinya harta. Supaya Anda tahu, ini bahasa kelas tinggi, saudara. Bondo atau apa nyawa, harta atau nyawa. Saya khotbah di sana, persekutuan doa. Itu persekutuan doa milik kelompok MDC. Di sebuah rumah gede sekali. Di depan ketika saya datang, sepatu dan sandal banyak sekali. Jadi memang harus di bawah kebaktiannya. Ya saya lepas sepatu saya. Saya bukan orang ngesok, tapi saya punya ukuran sepatu itu agak melebar tengahnya. Jadi kalau beli di lokal itu perlu keajaiban, saudara. Saya lepas sepatu saya, semua lepas sepatu. Saya khotbah, habis khotbah diajak makan sama yang punya rumah. Selesai pamitan mau pulang ke Surabaya, diantar, saya nginep di rumah seorang hamba Tuhan. Ini juga hamba Tuhan yang haleluya juga lah pokoknya. Punya mobil Fiat waktu itu, mobil kuno. Wah itu sudah bangga banget dia, Fiat nih, Itali nih, ya saya bilang. Saudara begitu keluar, ya saya lihat sepatu saya yang sebelah kanan, ya saya masukkan kaki saya, gelap. Terus yang kiri itu saya tenang aja sambil saya cari dengan kaki saya ngerti sepatu saya yang mana. Saya cari, loh kok nggak ada ya. Sedangkan ada orang lain di situ, masukkan kakinya di sepatu kiri, yang kanan gantian nyari begini. Dua kaki kami ketemu gini, kayak orang silat, main tendangan. Dua-dua cari sepatu, kaget saudara. Sepatu saya yang kiri gak ada, sepatu dia yang kanan tidak ada. Kalau salah ngambil satu di antara kami, pasti gak begitu. Loh kok gak ada? Mulai cari, kemana ya? Pertama tenang, dicari di sekitarnya, karena masih banyak sepatu, gak ada. Terus makin lama orang makin pulang, makin lama makin panik saya. Gak ada sepatu saya. Padahal besok saya masih khotbah lagi di Surabaya pagi-pagi. Maaf nih saudara, sampai pakai lampu senter cari di selokan. Dan sampai di luar, sampai orang ngomong gini, Pak siapa tahu digigit anjing dibawa keluar.
Menurut aku rada menghina nih ya. Sepatu baunya kayak apa sampai anjing pun tertarik. Kami cari beberapa jam tidak ketemu. Yang punya rumah berkata, wah ini sudah malam Pak, toko sepatu nggak ada yang buka jam sekian. Dalam hati, buka pun nggak ada ukuran saya. Akhirnya pulang, hanya membawa satu sepatu. Saya duduk di mobil Fiat kuno teman saya, sekian jam gitu, jalanan rusak, kayak off-road bener-bener, sambil ngerenung, Tuhan, kenapa engkau tidak berbuat sesuatu? Loh, orang tuh ya ujungnya yang disalahkan Tuhan. Kan kau bisa kirim malaikat kecil pakai panah itu duduk di atas sepatu saya, ya ada yang curi, tinggal panah, ceng, langsung kan hilang. Nggak mungkin dong Tuhan, masa hilang satu? Aku nih hamba Tuhan, khotbah begini, keluar nggak ada penjagaan malaikat atas sepatuku. Sepanjang sekian jam saudara, nggak bisa tidur saya. Teman saya mencoba menghibur, berkata, ya siapa tahu Tuhan memberi kamu sepatu yang baru. Tapi itu buat saya sebuah kecolongan gitu, kayak kecurian, hilang. Sampai di Surabaya saya sudah teler lah, tidur. Besok bangun pagi-pagi, tapi malam itu sebetulnya saya dealing dengan Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan bilang, besok aku ngomong. Tapi pagi-pagi saya harus khotbah. Saya pinjam sepatu teman saya yang masuk cuma 4 jari kaki saya. Dia kurus, sepatunya seperti sepatu anak remaja. Saya bilang, ya ini nggak mungkin. Kalau boleh saya potong, saya buka sedikit. Ini kalau ngomong sepatu tuh ingat waktu kami peperangan rohani dan KKR di Ambon, saudara. Itu hujan lebat, semua hamba Tuhan itu. Siapa yang ikut ya waktu itu? Kamu ikut gak? Sugi ikut ya? Waduh, saudara jangan cita-cita. Itu kita kan harus pakai sepatu boot, saudara. Engkau dikasih masuk, terus Ibu Nani apalagi kan kurus itu masuk, terus malah kegedean. Pak Hadi pas, Pak Daniel pas. Ada 2 yang tidak pas. Maaf nih saudara, jangan terus BBM, nanti laporan. Itu sampai harus dipotong saudara, supaya gede. Satu diantaranya saya, loh ngaku saya. Yang satu ya ngitung sendiri siapa itu. Sampai panitia geleng-geleng, gak muat Pak. Ya saya kan kaki yang perkasa. Saya bilang kaki seorang warrior, bukan penari balet, saya bilang. Yang satu ngelirik ke saya begini, potong juga itu sepatu boot tuh, pinggir dipotong, krak. Itu kejadian. Jadi akhirnya kembali ke Surabaya, Ambon lupakanlah. Mau khotbah pagi, saya nggak tahu harus bagaimana, pinjam sandal. Maaf nih, yang muat cuma sandal WC, saudara. Serius, itu sandal biasa dipakai pendeta teman saya ini ke WC. Sandal yang lain itu ada tutupnya begini, nggak muat. Karena saya nggak bawa sandal. Jadi saya kebaktian minggu pagi di persekutuan doa di Surabaya itu pakai sandal WC. Itu pertama kali saya berdoa, Tuhan kiranya duduk di bawah. Sebab kalau duduk di sini saudara, masalah. Bagaimana pendeta pakai sandal? Udah hancur, sandal itu sudah hancur juga. Terakhir saya pakai begitu saya pulang naik mobil, teng, putus saudara. Dan hari itu saya begitu bahagia karena doaku didengar Tuhan. Duduk di bawah, sandal saya taruh jauh-jauh. Lalu saya punya strategi gini, nanti begitu khotbah saya pamit pulang. Kenapa? Kalau Pak pulangnya bersamaan, semua cari sandal, mereka lihat yang saya pakai, masalah. Saya harus cepat pulang. Kalau perlu jangan diantar keluar, ambil sandal, masuk mobil, Fiat kuno menanti saya.
Hari itu saya khotbah seperti yang saya rencanakan. Saya pamit duluan, yang tuan rumah mengatakan, nggak usah, ibu melayani jemaat saja. Dalam arti kata tambahan di hati, jangan lihat sendalku. Malunya luar biasa. Sampai di rumah lagi, saya doa, dan Tuhan ngomong begini, nak, kamu mencuri apa yang menjadi hakku. Dan dengan naif saya bilang, saya mencuri apa? Perpuluhan. Kan aku sudah pamit. Bayangin, dia bilang, kalau engkau tidak bertobat, masalah, balikin. Saya hitung, dia bilang, hitung utangmu dengan aku. Berapa yang kau curi? Saya hitung, jumlahnya bisa persis dengan seluruh persembahan yang saya terima selama 2 minggu di Surabaya. Berarti kalau saya berikan ini, selesai hilang. Saya bilang, sofa yang bayar siapa Tuhan nanti? Kebutuhan lain bagaimana? Dia bilang, itu urusanku. Kamu buat sebuah kesalahan konyol. Dia bilang, kalau sejak muda kamu tidak mendisiplin dirimu dalam urusan ini dengan aku, nanti kelak aku tidak bisa pakai hidup. Saya kumpulin duit saya karetin, saya angkat di depan Tuhan. Ampun Tuhan, sekarang aku mau kembalikan. Dan saya bilang, Tuhan, aku berikan ke siapa? Tuhan bilang, kamu nginep di rumah hambaku kan? Iya. Dia butuh berkat itu, berikan ke dia. Saya keluar dari kamar, saya ketok kamarnya dia. Dia keluar, saya bilang, kenapa? Dia bilang, aku mau bicara pribadi. Saya duduk di ruang tamu dia, saya menghadap ke arah pintu luar, dia membelakangi pintu. Saya bilang begini, ternyata aku ini salah dengan Tuhan. Aku mengambil yang bukan hakku. Dan semua yang terjadi tadi malam, teguran Tuhan. Terus aku bilang, ini ya, semua yang aku ambil dari Tuhan. 2 minggu aku di Surabaya, yang ini. Dia gak mau terima. Oh enggak, kamu kan mau kawin, pakai aja untuk beli sepatu. Dia berdalih, dia sungkan sekali. Saya bilang enggak, saya taruh di meja. Ini perintah Tuhan, aku bilang, dan aku sudah melakukannya loh. Kamu tidak mau, gua taruh di sini. Tetap gak mau nyentuh, saudara. Dia sungkan sama saya. Dia tahu saya dalam keadaan kebutuhan. Kalau 2 pendeta sama-sama mepet hidupnya, sehati sekali, saudara. Iya, bener. Itu bagian dari apa yang saya lewati. Lalu kemudian apa yang Tuhan buat, saudara? Tengah-tengah ngobrol, sharing, dia malah sharing, aku juga pernah begitu, saling menguatkan. Tapi itu uang di meja. Tiba-tiba saya lihat, saudara, ada orang masuk ke halamannya. 1 orang pria, dan nenteng tas plastik begitu. Dan saya tahu bentuknya panjang. Saya teriak, saya berkata, haleluya, sepatu baru datang. Dia kan gak lihat, saudara. Dia ngomong gini, lu sudah stres ya? Saya bilang begini, hamba Tuhan, saya bilang, kenapa tidak percaya bahwa Tuhan bisa memberkati? Yalah, lu stres. Gua sih percaya, tapi lu stres. Tiba-tiba diketok pintunya. Dia kaget, dia noleh ke belakang, ada tamu. Saya senyum-senyum aja di dalam. Orang itu cari saya. Begitu masuk, dia bilang begini, Pak, saya disuruh oleh ibu yang tadi pagi Bapak layani di persekutuan doa. Dia bukan orang dari luar kota Surabaya loh. Dan dia tidak dengar apa-apa. Tapi dia kan tak, aku larang untuk ikut keluar. Dia nggak tahu sendal WC yang akhirnya jebol juga itu. Tapi dia ngomong, ibu ini Pak, tadi ke mall, ada suara, beliin hambaku sepatu baru. Dan dia nyomot sepatu ini Pak, tidak tahu ukuran Bapak. Coba Bapak pasin dulu, ini pas atau tidak. Pesimis saya, nggak mungkin. Saudara tahu itu, dia nggak tahu ukurannya. Jadi saya coba tuh dengan pesimis, mana mungkin. Terjadi keajaiban, saudara.
tiba-tiba ketika saya pakai itu, saudara, pas. Begitu pas, saudara, Anda tahu? Begitu pas, teman saya berkata gini, haleluya, berarti ini uang punya saya. Saya pulang sampai di rumah, sudah ada sofa di rumah baru saya, ada orang diperintah Tuhan memberkati kami. Tapi pengalaman itu tidak saya lupakan sampai dengan hari ini. Hari ini Tuhan mau saya beri lebih daripada itu. Saya tahu Dia taruh sebuah standar baru yang ajaib dalam hidup saya. Tapi saya menikmati jalan dengan Tuhan itu luar biasa. Sampai hari ini saya kalau lihat cara Tuhan memberkati, nggak masuk akal. Saya lihat bagaimana Dia sediakan semuanya dengan cara yang tidak masuk akal, apapun itu. Bahkan hari-hari ini sepertinya uang saya tidak laku, belum apa-apa, boom, Dia sudah mendahului dengan cara yang ajaib. Why? Itu sebuah covenant, saudara. Pada hari saya bertobat, dan hari itu saya berkata, Tuhan, ini responku. Semua yang Dia taruh, yang Dia janjikan, jadi dalam nama Yesus. Saudara, malam ini saya tidak akan perpanjang. Ingat 18 kita akan berdiri buat bangsa. Pak Yusak akan bergabung dengan kita. Tapi hari ini saya mau ajak Anda meresponi dengan sebuah covenant. Anda yang selama ini seperti yang saya pernah buat dulu, saudara berkata, Pak, saya sudah banyak pakai hak Tuhan untuk pribadi saya. Saya ingin ada pertobatan dalam hidup kalian. Karena ini menyangkut ke depan dan segala sesuatunya. Yang kedua, Anda yang berkata, Pak, selama ini saya saya taat kok, Pak. Persembahan malam ini Anda harus doa sungguh-sungguh sebagai respon saudara terhadap perjanjian Tuhan. Nanti pada hari Jumat mendatang tanggal 18, saya akan bagi delima dan bel emas seperti ini. Ini dipakai oleh imam besar, dan ini tanda apapun gema kita harus lahir dari buah yang ajaib dalam hidup kita. Saya tadinya ingin bagi pada hari ini, tapi Tuhan berkata tunggu sampai Jumat Agung, nah. Karena itulah saat di mana imam besar sebetulnya masuk ruang Maha Kudus dan membuat pendamaian dengan manusia. Dan hari itu Yesus yang melakukannya buat kita. Nanti Jumat saya akan bagi ini buat saudara. Tapi sekali lagi hari ini saya merasa sangat kuat di roh saya. Ada orang-orang yang selama ini cara memberimu itu asal. Saudara, antara orang memberi asal-asalan dengan memberi keluar dari hati itu beda. Dan begitu kita asal-asalan, perjanjiannya tidak akan berlaku. Karena kalau kita anggap remeh covenant Tuhan, tidak ada efeknya dalam hidupmu. Nah, apa yang akan kita buat? Tolong Anda perhatikan supaya cepat dan kita bisa selesaikan. Nanti per baris akan diatur oleh teman-teman konselor. Tapi saya minta cepat ya, jangan ada delay dan jeda. Kasihani saya, saudara. Makin lambat tenaga akan terkuras, makin habis. Besok pagi saya harus terbang ke Bangkok, ada KKR dan seminar 2 hari. Tapi saya mau kerjakan apa yang Tuhan perintahkan buat saya hari ini untuk saya lakukan. Nanti saya pakai 2 tangan saya, kanan dan kiri. Anda ke tengah, bawa korbanmu. Saya tumpangi tangan amplop saudara. Saya akan tumpangi tangan dengan tumen, karena itu perjanjiannya sudah komplit di situ. Selesai sebagai tanda ini covenant Anda dengan Tuhan. Semua yang asal-asalan, ujungnya Anda akan terima yang asal-asalan. Tapi kalau keluar dari hati dan berkata ya Tuhan, akan luar biasa. Anda yang selama ini tidak kembalikan haknya Tuhan, tulis. Nanti Anda bisa transfer.
supaya selesai malam hari ini perjanjian Tuhan berlaku. Amen, saudara. Lakukan, ada bank account-nya, Anda boleh kerjakan itu. Selesai, besok Anda transfer jumlah yang Tuhan mau Anda kembalikan ke dia. Siapa yang belum terima amplop boleh angkat tangan supaya bisa dibagi. Di depan masih ada beberapa, di ujung-ujung tolong teman-teman dibagi. Mari siapkan hati kita, siapkan segala sesuatunya. Mari percaya Tuhan akan tolong kita dengan anugerah. Thank you Lord. Yang masih butuh amplop tolong angkat tangan. Teman-teman tolong lihat di sekitar yang masih perlu dibantu, angkat tangan. Kalau ada jumlah yang Tuhan sebut Anda tidak bawa, atau benda apapun Anda tulis, Anda bisa transfer besok. Terus kawal bangsa ini, terus kawal bangsa ini. Satu tahap selesai,